Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setioso dengan NIM 223010402005. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan program linear 3 variabel dengan menggunakan metode simplex dengan cara manual dan menggunakan aplikasi KeyM for Windows. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal kasus maksimum, perusahaan Dakota Furniture memproduksi meja kerja, meja, dan kursi. Pembuatan setiap jenis furniture membutuhkan kayu dan 2 jenis tenaga kerja terampil, finishing atau penyelesaian dan pertukangan. Saat ini 48 kaki papan kayu, 20 jam finishing, 8 jam pertukangan tersedia. Meja kerja dijual seharga $60, meja seharga $30, dan kursi seharga $20. Dakota percaya bahwa permintaan meja dan kursi tidak terbatas, tapi paling banyak bisa dijual 5 meja karena sumber daya yang tersedia telah dibeli. Dakota ingin memaksimalkan pendapatan total. Jumlah setiap sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat setiap jenis furniture diberikan dalam tabel di bawah ini. Terdapat 3 sumber daya yang digunakan, yaitu kayu, waktu penyelesaian, dan waktu pertukangan, di mana untuk meja kerja dibutuhkan 8 buah kayu, 4 jam penyelesaian, dan 2 jam pertukangan. Kemudian meja membutuhkan 6 buah kayu, 2 jam penyelesaian, dan 1,5 jam pertukangan. Kursi hanya membutuhkan 1 jam atau kursi hanya membutuhkan 1 buah kayu, 1,5 jam penyelesaian, dan setengah jam pertukangan. Seperti biasa, untuk langkah pertama yaitu menentukan variabel untuk mewakili masing-masing furniture yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan variabel X1 untuk meja kerja, kemudian saya menggunakan X2 untuk meja, dan kemudian X3 untuk mewakili kursi. Nah, setelah kita menentukan variabel, selanjutnya kita menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini kita dapatkan dari harga masing-masing furniture yang tadi sudah ada pada soal. Sehingga di sini fungsi tujuannya bisa kita tuliskan Z sama dengan 60X1 plus 30X2 plus 20X3. Kemudian setelah kita menentukan fungsi tujuannya, kita akan menentukan fungsi kendalanya. Nah, fungsi kendala kita dapatkan dari tabel di atas di sini. Di sini kita tinggal menuliskan saja fungsi kendala yang pertama adalah untuk sumber daya kayu. Kita bisa tuliskan 8X1 plus 6X2 plus X3 kurang dari sama dengan 48, karena kayu yang tersedia hanya 48. Kemudian yang kedua ini kita dapatkan dari baris yang kedua, ada 4X1 plus 2X2 plus 1,5X3 kurang dari 20, karena waktu penyelesaian hanya tersedia 20 jam. Kemudian yang ketiga, untuk sumber daya pertukangan tersendiri memiliki kendala 2X1 plus 1,5X2 plus 0,5X3 kurang dari 8, karena pertukangan sendiri maksimalnya itu hanya 8 jam. Nah, di sini ada fungsi kendala tambahan, yaitu X2 kurang dari 5, X2 kurang dari sama dengan 5. Seperti yang disebutkan di dalam soal bahwa untuk pembuatan atau penjualan meja sendiri itu dibatasi kurang dari 5. Setelah kita menentukan variabel, fungsi tujuan, dan fungsi kendalanya, kita bisa lanjut untuk
langkah penyelesaian selanjutnya, yaitu ubah ke dalam model simplex. Jadi karena kita menyelesaikan persoalannya dalam model simplex, jadi kita harus mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya ke dalam model simplex. Jadi kita harus mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya ke dalam model simplex. Dalam mengubah persamaan ke dalam model simplex, di sini teman-teman harus menambahkan sebuah variabel slack. Variabel slack seperti ini adalah variabel yang nantinya akan memudahkan kita untuk melakukan perhitungan dalam bentuk tabel simplex. Di sini untuk fungsi tujuan bisa teman-teman lihat bahwa model simplex ini mengubah fungsi tujuannya semula untuk variabelnya berada di sebelah kanan dan bernilai positif, itu kita pindah ruaskan ke sebelah kiri semua sehingga menjadi z min 60x1 min 30x2 min 20x3 min 0s1 min 0s2 min 0s3 dan min 0s4 sama dengan 0. Dari mana kita mendapatkan variabel S1, S2, S3 dan S4? Variabel inilah yang disebut variabel slack. Variabel slack ini tergantung pada berapa banyak jumlah fungsi kendalanya. Karena di sini ada 4 fungsi kendala, maka otomatis akan ada 4 variabel slack tambahan. Sebenarnya untuk variabel slack ini tidak berkontribusi pada fungsi tujuan, tapi karena harus kita samakan antara fungsi tujuan dan fungsi kendala untuk model simplexnya, untuk memudahkan dalam perhitungan tabel nanti, jadi kita harus menuliskan seluruh variabel slacknya pada fungsi tujuan maupun pada fungsi kendala. Karena di sini bahwa variabel slack itu tidak berkontribusi pada fungsi tujuan, maka kita bisa menuliskan koefisiennya 0 saja, karena kan 0 kalau dikali angka apapun hasilnya 0. Kemudian untuk fungsi kendala sendiri, di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa persamaannya akan berubah menjadi seperti ini, di mana 8x1 plus 6x2 plus x3 plus s1 plus os2 plus os3 plus s4 sama dengan 48. Ini adalah variabel slack tambahan untuk persamaan yang pertama. Dan karena untuk variabel slack S2 S3 ini tidak berkontribusi pada persamaan atau fungsi kendala yang pertama, maka di sini bisa kita tuliskan koefisiennya 0. Sama seperti tadi fungsi tujuan. Untuk fungsi kendala selanjutnya yaitu menjadi persamaan kedua, ketiga dan keempat. Nah, maka variabel slacknya pun akan mengikuti. Jadi di sini untuk S2 adalah variabel slack untuk persamaan yang kedua, kemudian S3 adalah variabel slack untuk persamaan fungsi kendala yang ketiga, dan yang terakhir S4 yang merupakan variabel slack untuk persamaan dari fungsi kendala yang keempat. Jadi setelah kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam model simplex, selanjutnya adalah kita membuat tabel simplexnya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa ada sebuah tabel. Ya, di sini kita menyebutnya adalah tabel simplex. Di sini saya akan menjelaskan bahwa VB adalah variabel dasar dan kemudian NK di sini adalah nilai kanan atau nilai yang ada pada ruas di sebelah kanan. Persamaan untuk fungsi Z atau fungsi tujuan, dan untuk X1 dan X2, X3 itu adalah variabel, dan untuk S1, S2, S3 dan S4 adalah variabel slack. Untuk angka-angka yang tertera di dalam tabel ini adalah koefisien angka dari masing-masing variabel, baik variabel fungsi tujuan, fungsi kendala maupun variabel slack atau variabel tambahannya. Di sini teman-teman bisa melihat Z atau fungsi tujuannya sendiri, X1 min 60, X2 min 30, X3 min 20. Dan karena variabel slacknya adalah 0, maka di sini bisa kita tuliskan 0. Dan untuk baris selanjutnya
ini adalah persamaan dari fungsi kendala yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sama seperti fungsi tujuan. Kita tinggal memasukkan koefisien nilainya untuk masing-masing variabel, baik variabel utama maupun variabel slacknya. Dan tabel simplex ini adalah iterasi 0 atau awal sebelum dilakukan perhitungan. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dari tabel-tabel simplex yang sudah kita buat. Untuk iterasi yang pertama dari tabel simplex sebelumnya, kita itu harus menentukan kolom kunci, baris kunci, dan juga angka kunci yang nanti kita gunakan sebagai patokan dalam perhitungan. Nah, yang pertama adalah menentukan kolom kunci. Untuk menentukan kolom kunci ini caranya teman-teman hanya harus memilih nilai atau koefisien variabel yang memiliki nilai negatif terbesar. Ini kita bisa lihat mana yang memiliki nilai negatif terbesar. Nah, di sini tentu saja minus 60. Jadi untuk kolom di angka minus 60 ini merupakan kolom kuncinya. Kemudian selanjutnya adalah menentukan baris kunci. Untuk baris kunci sendiri, ini ada rumusnya, yaitu dimana NK atau nilai indeks dibagi dengan nilai dari kolom kunci yang tadi sudah kita temukan. Di sini saya menambahkan satu tabel, yaitu indeks yang merupakan hasil dari pembagian NK dan juga kolom kunci. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa 48 dibagi 8 hasilnya 6, 20 dibagi 4 hasilnya 5, dan kemudian 8 dibagi 2 hasilnya 4. Untuk menentukan baris kunci dari hasil perhitungan, kita harus memilih nilai yang paling kecil. Karena nilai yang paling kecil adalah 4, maka garis dengan koefisien nilai terkecil inilah yang akan menjadi baris kunci. Jadi kolom 1 adalah kolom kunci, baris 4 adalah baris kunci. Perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci itu akan menjadi angka kunci. Jadi di sini sudah saya beri warna yang berbeda. Angka 2 ini adalah angka kuncinya. Nah, jadi nanti perhitungan yang akan kita mulai dari angka kunci. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan. Sebelumnya kita sudah menentukan kolom kunci dan baris kunci dan juga angka kunci. Nah, di sini terdapat langkah-langkah untuk melanjutkan perhitungannya. Yang pertama adalah kita harus merubah nilai baris kunci baru, dimana untuk angka kunci ini harus kita rubah koefisien menjadi 1, dan untuk nilai lainnya yang berada dalam kolom yang sama itu harus kita ubah menjadi 0. Untuk nilai baris kunci baru itu sudah ada rumusnya, yaitu nilai baris kunci lama atau R4 dibagi nilai angka kunci. Jadi di sini sudah saya tuliskan rumusnya, yaitu R4 dibagi 2. Karena 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, untuk angka yang berada di baris yang sama itu juga dihitung dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu R4 dibagi 2. Jadi di sini teman-teman bisa melihat nilai barunya di tabel yang di bawahnya itu. Untuk baris keempat ini, untuk S3 berubah menjadi X1 karena mengikuti perhitungan kolomnya. Di sini berubah menjadi 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian 1,5 dibagi 2 hasilnya 0,75, 0,5 dibagi 2 hasilnya 0,25, 0 dibagi 2 0, 0 dibagi 2 0, 1 dibagi 2 0,5, 0 dibagi 2 0, dan 8 dibagi 2 4. Jadi di sini untuk baris kunci nilainya sudah berubah. Setelah kita melakukan perhitungan untuk baris kunci, selanjutnya adalah kita mengubah angka-angka yang berada di dalam kolom kunci. Selain angka kunci itu koefisiennya menjadi 0. Nah, di sini rumusnya
kalau bisa kita tuliskan baris lama dikurangi dalam kurung nilai baris kunci dari nilai baris kunci nilai baris lama dalam kurung nilai baris kunci baru dikali angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Nah, sebenarnya ini bukan rumus paten. Jadi teman-teman sebenarnya bebas bagaimana rumusnya, asalkan ketika dihitung nanti angka-angka yang berada di kolom kunci selain angka kunci itu berubah menjadi 0. Nah, di sini untuk mempermudah saja saya tuliskan rumusnya ya, seperti yang saya sebutkan di atas. Ini contohnya untuk baris ketiga dengan koefisien 4. Di sini saya tuliskan rumusnya adalah R3 atau baris ketiga dikurangi dalam kurung R4 aksen. Itu adalah nilai yang berada pada baris yang baru, pada tabel yang baru, dikali R3 kolom kunci 1. Jadi 4 dikurangi 4 dikali 1 hasilnya 0. Kemudian untuk masing-masing baris juga sudah saya buat rumusnya untuk mengubah koefisien angkanya menjadi 0. Jadi untuk di tabel yang di bawah ini teman-teman bisa melihat bahwa koefisien angkanya ini selain angka kunci sudah berubah menjadi 0. Nah, untuk koefisien angka baris-baris di sebelahnya itu juga harus dihitung sesuai dengan rumusnya. Jadi di sini saya tuliskan rumusnya, jadi otomatis masing-masing baris ini akan dihitung dengan rumus yang sama, maka diperoleh tabel dengan nilai seperti di bawah ini. Kemudian di sini teman-teman bisa memperhatikan tabel baru. Ini teman-teman bisa melihat apakah fungsi Z itu koefisiennya sudah bernilai positif semua atau belum. Kalau misalkan nilai koefisien pada baris Z ini sudah positif semua, maka artinya kita sudah mendapatkan nilai optimalnya. Nah, tapi kalau misalkan masih tersisa nilai negatif, di sini kita perhatikan ternyata di kolom Z atau di fungsi tujuan ini masih memiliki nilai negatif. Maka itu artinya kita harus meneruskan perhitungannya ke iterasi selanjutnya atau iterasi yang kedua. Karena di sini masih ada nilai negatifnya, maka otomatis kita melanjutkan ke perhitungan selanjutnya, atau kita menyebutnya sebagai iterasi yang kedua. Untuk iterasi yang kedua itu cara pengerjaannya sama seperti perhitungan pada iterasi yang pertama. Untuk iterasi yang kedua itu tentu saja kita harus menentukan kolom kunci dan baris kunci dan juga angka kuncinya sama seperti iterasi yang pertama. Untuk perhitungannya juga sama seperti iterasi satu tadi. Dari perhitungan iterasi yang kedua, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa iterasi yang kedua itu sudah cukup, bisa kita hentikan karena nilai fungsi tujuannya atau Z-nya sendiri itu sudah tidak ada yang bernilai negatif. Jadi hasil nilai maksimal yang bisa kita dapatkan itu sebesar 880. X1-nya di sini 2. Dan di sini X3-nya bernilai 8. Variabel S1 X3 ini berubah sesuai dengan perhitungan dari kolom dan baris kunci. Nah, karena untuk S1 dan S4 ini tidak mendapatkan perhitungan dari kolom dan baris kunci, otomatis tidak berubah variabelnya, sehingga di sini kita bisa simpulkan hanya berfokus pada fungsi tujuan dan nilai koefisiennya. Ruas sebelah kanan di sini Z sama dengan 800, Z sama dengan 280, X1 sama dengan 2 dan X3 sama dengan 8. Dari perhitungan ini bisa kita simpulkan bahwa nilai dari X2 itu adalah 0. Karena di sini pada kolom 0 tidak ada nilai X2-nya karena dia tidak berubah
karena tidak ada perhitungan kolom atau baris kunci yang merubah variabel X2, sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 8, dan hasil dari untuk fungsi tujuan itu sebesar 280 atau nilai maksimal yang kita peroleh. Kemudian bisa kita buktikan dengan memasukkan ke fungsi Z. Z sama dengan 60X1 plus 30X2 plus 20X3. Z sama dengan 60 dikali 2 plus 30 dikali 0 plus 20 dikali 8. Z sama dengan 120 plus 0 plus 160. Z sama dengan 280. Nah, jadi hasilnya sama ya. Kemudian maka bisa disimpulkan bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka Dakota Furniture harus membuat 2 meja kerja, tidak perlu membuat meja, dan membuat 8 kursi dengan penghasilan maksimal yang akan diperoleh adalah $280. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan aplikasi KeyM for Windows. Nah, yang pertama kita buka aplikasinya. Karena kita mencari program linear atau permasalahan program linear, maka bisa kita klik ini, linear programming, atau bisa juga kita klik modul. Kemudian kita pilih linear programming, kemudian kita pilih new. Nah, untuk titel ini bisa kita isi sesuai soal. Untuk contoh ini kita isi dengan keuntungan dari perusahaan Dakota Furniture. Keuntungan Dakota Furniture. Kemudian untuk number of constraint ini kita isi sesuai berapa banyak kendala yang ada. Karena di sini kita mempunyai 4 kendala, maka kita isi 4. Nah, untuk number of variables ini sesuai dengan berapa jumlah variablesnya. Nah, untuk di sini kita mempunyai 3 variabel, maka kita isi di sini 3. Kemudian untuk objektif ini kita sesuaikan, kita mencari kasus minimum atau maksimum. Nah, karena di sini kita mencari maksimum, maka kita pilih maximize. Kemudian ini kita oke. Nah, untuk constraint ini constraint 1 2 3 4 kita ganti sesuai kendalanya. Kendala yang pertama yaitu kayu. Kemudian kita isi kayu. Kemudian untuk kendala yang kedua yaitu tenaga kerja terampil atau penyelesaian atau finishing. Jadi kita isi penyelesaian. Kemudian untuk kendala yang ketiga yaitu pertukangan. Jadi di sini kita isi pertukangan. Nah, yang di sini kita punya kendala yang keempat atau kendala tambahan yaitu kita hanya bisa menjual 5 meja karena sumber daya yang tersedia telah dibeli. Kemudian di sini kita isi penjualan. Kemudian untuk variabelnya
kita sesuaikan untuk variabel yang pertama yaitu meja kerja. Variabel yang kedua yaitu meja, dan variabel yang ketiga yaitu kursi. Kemudian untuk yang bagian maximize ini kita isi harga dari setiap variabel. Nah, untuk meja itu seharga $60 untuk meja kerja, kemudian meja biasa seharga $30 dan kursi seharga $20. Nah, kita isi meja kerja $60, kita isi 60, kemudian $30 kita isi 30, dan $20 kita isi 20. Nah, kemudian untuk kayu kita isi sesuai dari soal. Untuk kayu yaitu untuk meja kerja butuhkan 8, meja 6, dan kursi 1. Kita isi 8, 6, dan 1. Kemudian untuk penyelesaian itu membutuhkan meja kerja membutuhkan 4 jam, meja membutuhkan 2, dan kursi membutuhkan 1,5 jam. Nah, karena di aplikasi Key for Windows tidak bisa menyertakan koma, maka untuk penyelesaian dan pertukaran ini kita ubah ke menit. Nah, untuk penyelesaian untuk meja kerja membutuhkan 4 jam penyelesaian, meja 2 jam penyelesaian, dan kursi 1,5 jam penyelesaian. Kita ubah ke menit. 4 jam kita ubah ke menit yaitu 240 menit. Kemudian 2 jam kita ubah ke menit yaitu 120 menit. Kemudian 1,5 jam kita ubah ke menit yaitu 90 menit. Kemudian untuk pertukangan 2 jam, 1,5 jam, dan 0,5 jam kita ubah juga ke menit. 2 jam kita ubah menjadi 120 menit, 1,5 jam kita ubah menjadi 90 menit, dan 0,5 jam kita ubah menjadi 30 menit. Nah, untuk bagian RHS ini kita isi batasan-batasan dari kendala tersebut. Untuk kayu itu hanya tersedia 48. Maka di sini kita isi 48. Kemudian penyelesaian itu tersedia 20 jam. Kita ubah ke menit, maka menjadi 120 menit. Kemudian untuk pertukangan itu tersedia 8 jam. Kita ubah ke menit menjadi 480 menit. Kemudian untuk penjualan, mohon maaf ini salah tempat, ini 120 menit, ini 90, dan ini 30. Nah, untuk penjualan ini tadi kita salah isi ya. Ini kita buat 0 karena hanya meja saja yang dibatasi penjualannya 5. Maka sini kita tulis 1 dan ini 0. Kemudian batasnya menjadi 5. Kemudian kita klik solve. Nah, maka muncul hasilnya. Nah, untuk mencapai hasil yang maksimal, maka kita menjual 2 meja kerja, 0 meja biasa, dan 8 kursi dengan pendapatan maksimal sebanyak $280.
Nah, sama seperti kesimpulan dari cara manual tadi. Nah, harus membuat 2 meja kerja, tidak perlu membuat meja, dan membuat 8 kursi dengan penghasilan maksimal yang diperoleh adalah 280. Nah, hasilnya sama dengan menggunakan aplikasi PM for Windows.